seseorang tak kenal maka tak sayang. Kalau misalkan videonya ditutup maka nggak akan kelihatan siapa nih orangnya. Kalau misalkan ketemu di jalan kan kita bisa saling sapa, bisa saling eh, berikan salam ya. Nah, tadi sudah Bapak kenalkan, nama Bapak adalah Ajeng Nugraha ya, Bapak dari Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. Sekarang sudah semester 7 ya, alhamdulillah. Semoga saja nanti setelah lulus bisa mengajar dengan lebih baik lagi. Oke, anak-anak yang berbahagia, di pagi hari ini semuanya sudah pada sarapan ya? Semuanya sudah Belum, sarapan? Pak. Belum, Pak. Wah, kalau belum sarapan berarti harus beli wadai Belum, dulu Pak. biar kadang ngantuk. Kalau misalkan nggak sarapan nanti ngantuk waktu belajar, nah nggak konsentrasi ya. Kalau misalkan kita mau berangkat sekolah, mau belajar ataupun mau mengerjakan hal sesuatu, maka kita sarapan dulu. Supaya apa? Supaya ada tenaga dan pikiran yang membuka pikiran kita. Oke, untuk materi yang akan kita bahas adalah mempertahankan kejujuran sebagai cermin kepribadian ya. Ini adalah ada di SMA kelas 10 bab 3 ya, tentang pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Alhamdulillah Bapak sangat senang sekali bisa kenalan dengan kalian semuanya, terutama di SMA Negeri 1 Palangkaraya. Apalagi ini adalah anak IPS 2 ya, anak 10 IPS 2. Nah, di sini ada yang sudah tahu belum apa itu jujur? Jujur itu apa? Ayo, sudah nggak asing lagi di telinga kita ya. Jujur, apa itu jujur? Nah, kita sudah nggak asing di telinga kita dengan kata jujur ya. Jujur adalah apa? Benar. Kalau misalkan dalam bahasa Arabnya adalah asidik. Apa tadi? Asidik. Jujur bermakna asidik, berarti benar, nyata, berkata Asidik. benar, ya, positif. Lawan kata jujur apa? Dusta. Dusta di sini adalah al-kadzibu. Di sini Bapak ada salah penulisan. Berbohong. Ya, berbohong, dusta. Nah, di sini bahasa Arabnya adalah al-kadzibu. Nah, itu ada tanda sedikit yang salah ya, harusnya D dengan Z itu tanda C, dia berubah sendiri, nggak tahu seperti apa. Bukan al-kaibu ya, tapi al-kadzibu. Apa? Al-kadzibu. Nah, Zibu. ya, al-kazibu. Kalau misalkan nggak pakai al berarti kazibun atau kazib ya. Secara istilah kazib ini atau misalkan dusta atau bohong adalah sifat yang tercela. Sifat yang tercela yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sifat tercela ini sangat-sangat mendapatkan neraka yang dalam dari Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena sifat tercela ini atau al-kadzib ini adalah sifat yang akan membawakan kita kepada kenistaan, kesengsaraan, baik itu di dalam sebuah pergaulan, perdagangan ataupun yang lainnya ya. Maka janganlah sedikit kita untuk berkata bohong. Janganlah sedikit kita untuk berkata dusta. Karena kalau misalkan kita berkata satu kali saja, kita satu kali nih berkata dusta, maka kita akan selalu berkata terus. Contohnya, kalau misalkan kita pergi berangkat ke sekolah, ya, berangkat ke sekolah meminta uang kepada orang tua untuk apa? Untuk beli LKS. Misalkan, mah saya mau beli LKS. LKS apa? LKS PAI. Harganya 20.000. Padahal harga di sekolahan berapa? Cuman 10.000 aja. Kita berbohong sama orang tua. Yang pertama. Yang kedua, kita memberikan uang ke sekolahan 10.000. Dua kali kita berbohong. Setelah itu kita pergi lagi, pulang lagi ke pulang ke rumah,
di jalan yang 10.000 itu kita jajankan, 3 kali kita berbohong. Dan apabila kita terus sekali saja berbohong, maka kebohongan itu akan meningkat. Maka apabila orang yang sudah menjadikan jujur dusta itu sebagai dirinya, maka itu sangat sulit sekali untuk diobati, karena kebohongan, kedustaan itu adalah sebuah penyakit yang sangat sangat luar biasa ya, susah untuk disembuhkan. Kalau misalkan dalam segi medis, orang yang berbohong ini sedikit sekali saja dia berbohong, maka dia akan menutupi kebohongannya sedikit demi sedikit, maka lama-lama akan menjadi bukit ya. Akan di sini asidik Menjadi gunung, Pak. Kenapa? Asidik di sini adalah bermakna kesesuaian antara ucapan dan perbuatan. Coba jujur ini dalam segi apa aja? Ada yang tahu? Apa sih yang Dalam harus segi perkataan, Pak. yang dalam segi Perkataan. ya? Dalam segi perkataan apa lagi? Ada yang tahu? Ada 3 Niat. nih. Dalam segi niat. Segi apa lagi? Segi perbuatan atau amalia. Segi perbuatan atau amalia ya. Betul sekali. Istilahnya di sini ada pembagian sifat jujur. Menurut Imam Al-Ghazali ya, pembagian sifat jujur itu atau asidik terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah jujur dalam niat atau berkehendak. Niat ya, niat ada di dalam diri kita, yaitu tiada dorongan bagi seseorang dalam segala tindakan dan gerakannya selain dorongan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Contohnya, ada yang bisa mencontohkan apa? Dalam niat nih. Contohnya misalkan kita sudah siap-siap berangkat pergi ke masjid, sudah menggunakan kopiah, baju koko, sarung dan lain sebagainya. Kita mau berangkat ke masjid untuk melaksanakan sholat maghrib. Ya, niat di dalam diri kita. Kita mau berangkat ke sekolah untuk berangkat ke masjid untuk melaksanakan sholat maghrib. Tetapi di jalan kita bertemu dengan teman dan teman kita mengajak main ya. Kita main aja yuk. Mau kemana? Mau ke masjid. Daripada ke masjid lebih baik kita main game aja. Kita bareng nih, ada game yang ramai sekarang. Wah, katanya ya. Akhirnya dia tidak jadi pergi ke masjid dan dia telah membohongi niatnya dia sendiri. Padahal dia sudah berniat untuk melaksanakan sholat ke masjid. Akhirnya karena niatnya itu dia membohongi dirinya sendiri, niatnya sendiri, maka itu adalah contoh niat dalam contoh berbohong dalam niat. Jadi kita harus dapat jujur ketika kita melaksanakan sholat. Kita jangan ingin ya, yang tahu diri kita, yang tahu hati kita hanya diri kita dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita melaksanakan sholat, ketika kita melaksanakan puasa, ketika kita melaksanakan ibadah-ibadah yang lain, apa sih yang kita cari? Kalau misalkan kita mencari hanya ketenaran, kita mencari hanya ingin dipuji orang lain, maka itu sudah membohongi diri kita sendiri. Berarti kita sudah tidak jujur atau sudah berbohong dalam niat kita. Yang kedua adalah jujur dalam perkataan ya, yaitu lisan. Senantiasa seseorang harus memberikan kabar yang sesuai untuk disampaikannya. Misalkan nih, kita melihat teman kita namanya adalah si Korim ya. Korim ini berangkat kemana? Berangkat sekolah. Korim berangkat sekolah, istilahnya dia mabal ya, bolos. Dia bolos, tidak berangkat. Akhirnya kita melihat bahwasannya si Korim ini bolos sekolahnya. Akhirnya istilahnya si Korim ini menulis surat kepada guru, dia bilangnya adalah sakit, tapi kita melihatnya waktu di absen, Korim sakit bu, lihat suratnya ya, padahal kita melihat ya. Maka
katakanlah bahwasannya dia sedang mabal ya, dia sedang bolos. Nah, perkataan ini walaupun pahit ya, maka harus diucapkan. Banyak sekarang berita-berita di media sosial ya yang hoak kata orang ya. Itu bisa bisa apa? Bisa berkata bohong ya, bisa berdusta. Banyak sekarang gosip-gosip yang mana dia membalik-balikan fakta dan lain sebagainya ya. Itu adalah sebuah kedustaan yang sangat luar biasa sekali. Maka apabila tadi seseorang sudah berani membohongi dirinya sendiri, bahkan dia berani membohongi orang lain, maka kebohongan itu bisa menjadi penyakit dalam dirinya ya. Di sini yang ketiga adalah jujur dalam perbuatan atau amalia. Amalia ini adalah perkataan bahasa Arab ya. Amalia tadi jujur adalah asidik, niat kolbun ya. Yang kedua adalah perkataan atau lisan. Lisan itu juga adalah perkataan bahasa Arab. Jujur dalam perbuatan atau amalia. Amalia juga di sini adalah perkataan bahasa Arab, yaitu beramal dengan sungguh-sungguh sehingga perbuatan zohirnya tidak menunjukkan sesuatu yang ada dalam batinnya dan menjadikan tabiat bagi dirinya. Coba untuk perbuatan di sini ada yang dapat mencontohkan perbuatan ini adalah perbuatan yang jujur. Jujur dalam perbuatan, ada yang bisa mencontohkan? Nah, contohnya adalah ketika kita ingin atau mau berangkat ke sekolah atau misalkan mau main ke rumah teman, maka kita minta izin kepada orang tua. Mah, saya minta izin mau berangkat ke rumahnya si Fulan. Buat apa? Buat mengerjakan tugas. Nah, kita berangkat istilahnya. Nah, itu keberangkatan kita adalah sebuah perbuatan ya, untuk menunjukkan perbuatan ini bisa dikategorikan jujur kah atau misalkan perbuatan dusta ya. Di sini juga kita harus dapat berkata jujur ya. Nah, kejujuran merupakan pondasi atas tegaknya suatu nilai-nilai kebenaran, karena kejujuran ini identik dengan kebenaran. Apabila seseorang itu sudah berani untuk berbohong, maka dia sudah merusak pondasinya sendiri. Dia sudah merusak tegaknya suatu nilai-nilainya ya. Apabila dia sudah berbohong, maka pondasi-pondasi akan runtuh seperti rumah. Rumah ini berpondasi ya. Apabila tidak ada pondasi, maka tidak akan jadi rumah, maka akan roboh. Nah, di sini adalah kejujuran merupakan suatu pondasi atas tegaknya suatu kebenaran. Oke, di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman. Bapak menyebutkan satu surat aja, sebenarnya masih ada surat-surat yang lain. Cuma di sini Bapak menyebutkan satu surat, yaitu surat Al-Ahzab ayat ke-70. Surat Al-Ahzab ini adalah surat yang ke-33. Coba Bapak bacakan ya. Nanti yang bisa baca bisa mengikuti. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Orang-orang yang benar ya, berarti mereka adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Apabila dia tidak benar, apabila dia berbohong, apabila dia berdusta, maka dia tidak bertakwa kepada Allah. Takwa itu apa? Mengerjakan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya ya. Maka kita harus berkata
benar. Untuk apa? Untuk menjadi seseorang yang bertakwa. Bertakwa di sini Allah Subhanahu wa taala berkata hanya untuk apa? Untuk orang-orang yang beriman. Apabila kita merasa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Rasul, beriman kepada malaikat ya, maka kita harus berkata benar. Apabila kita ingin disebutkan orang-orang yang beriman, apabila kita ingin disebutkan orang-orang yang munafik atau orang-orang kafir, ya, karena di sini Allah hanya menyebutkan bagi orang-orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman. Orang yang beriman perkataannya harus sesuai dengan perbuatan. Harus sesuai dengan perbuatan. Karena sangat berdosa sekali. Berdosa juga dosa besar. Bukan dosa yang kecil. Ingat ya adik-adik. Ingat ya anak-anak. Bahwasanya berbohong itu bukan dosa yang kecil. Berbohong ini adalah dosa yang sangat besar bagi orang-orang yang tidak mampu menyesuaikan perkataannya dan perbuatannya, atau berbeda antara perkataan dan perbuatannya. Maka ini harus dihindari ya. Nah, di sini kita bisa melihat di antara faktor yang menyebabkan Nabi Muhammad SAW berhasil dalam membangun masyarakat Islam karena sifat-sifat dan akhlak yang sangat terpuji. Salah satunya yang menonjol adalah kejujuran. Kejujuran Rasulullah ini dicantumkan sejak masa kecil ya, sampai akhir hayatnya. Rasulullah ini adalah digelari mendapatkan gelar Al-Amin atau orang yang dapat dipercaya atau jujur. Jadi di sini Rasulullah sendiri siapa? Nabi Muhammad SAW, dia mendapatkan gelar Al-Amin dari sejak kecil. Sudah dipercaya sama semua orang bahwasanya Nabi Muhammad ini adalah orang yang jujur. Karena jujur akan mengantarkan seseorang mendapatkan cinta dan keriduan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, siapa yang ingin dicintai Allah, siapa yang ingin mendapatkan ridho dari Allah, maka berkatalah jujur walaupun itu pahit, walaupun itu sakit, karena lidah ini tidak bertulang, tetapi lidah ini yang bisa membawakan kita kepada kebaikan ataupun keburukan. Pilih mau kebaikan ataupun keburukan ya. Kita tidak menyadari lidah tidak bertulang ini sangat bisa menyakiti atau membahayakan nyawa seseorang, bahkan nyawa banyak orang ya. Kebohongan adalah kejahatan yang tiada tara, yang merupakan faktor terkuat yang mendorong seseorang berbuat kemungkaran dan menyerumuskan dia ke dalam api neraka. Karena kebohongan ini adalah sifatnya orang-orang yang munafik. Sifat orang-orang apa? Sifat orang-orang yang munafik. Kezoliman secara bahasa dalam bahasa Indonesia artinya adalah dusta, kazib tadi ya. Kazib secara bahasa Indonesia artinya adalah dusta atau bohong. Sikap dusta merupakan sikap seseorang yang selalu berperilaku atau bersikap tidak sesuai dengan kenyataan atau faktanya. Maka kita harus berkata apapun dengan sebuah fakta. Merupakan salah satu sifat tercela ya. Al-kazib ini adalah sifat tercela. Ancamannya ini bagi orang yang berkata dusta adalah neraka ya. Karena dusta atau bohong ini adalah merupakan sifat orang-orang munafik. Orang-orang hati-hati ya anak-anak, munafik ini bisa lebih rendah nerakanya dari orang-orang kafir kan. Kenapa? Karena dia berkata saya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia berkata dia beriman, tetapi dia masih menyembah berhala, tetapi dia masih minta sama dukun, tetapi dia masih percaya dengan jimat-jimat, tetapi dia masih percaya dengan tahayul hurapat dan lain sebagainya. Maka dia adalah orang-orang yang munafik. Dia berkata beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi dia masih menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, meminta selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ancaman dia adalah
orang-orang munafik ini adalah neraka yang sangat dalam. Seperti contoh ya, orang-orang munafik ini kita tidak tahu sosoknya ini baik, dia menggunakan peci, dia menggunakan sorban, dia menggunakan baju koko, dia menggunakan sarung dan sebagainya ya, pergi ke masjid. Tetapi dia hanya ingin dipuji oleh orang lain, dia ingin merusak tatanan keislaman, maka itu adalah ancaman bagi orang-orang munafik. Kenapa ancaman bagi orang-orang munafik ini adalah neraka jahanam ya? Seperti contoh Sayyidina itu siapa? Umar bin Khattab, dia ditusuk, dibunuh di belakang oleh siapa? Oleh orang-orang yang munafik. Tidak kelihatan dia pergi ke masjid, dia melaksanakan sholat, tetapi dia menusuk di belakang untuk membunuh Sayyidina Umar bin Khattab. Oke, di sini perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari ya, Bapak hanya mencontohkan beberapa saja, tidak mencontohkan kebanyakannya ya. Yang pertama adalah meminta izin atau berpamitan kepada orang tua ketika kita akan pergi kemanapun. Ini contoh tadi apa? Berperilaku, niat, atau ucapan. Minta izin atau berpamitan kepada orang tua. Ini adalah ucapan ya, kita izin, ma saya izin, ma saya pamit mau pergi ke rumah teman saya. Nah, tidak, yang kedua, tidak meminta sesuatu di luar kemampuan kedua orang tua kita ya. Kita tahu orang tua kita nggak mampu atau misalkan belum mampu untuk membelikan sepeda motor, tapi kita kekeh ya ingin beli sepeda motor. Ma lihat, si Ahmad ini sudah beli sepeda motor, teman-teman saya satu kelas beli sepeda motor, pergi ke sekolah. Malah masa saya naik sepeda ontel, pokoknya besok kalau saya tidak beli sepeda saya nggak akan sekolah. Nah, kita tidak boleh meminta di luar kemampuan kedua orang tua kita. Kita tahu ya, dalam hati kita nih kita tahu orang tua kita tidak mampu. Kita jangan berkata dusta dalam hati kita ya. Apapun itu maka harus kita laksanakan ya. Mengembalikan uang sisa belanjaan meskipun kedua orang tua kita tidak mengetahuinya. Nah, ini adalah salah satu juga sifat jujur dalam perbuatan. Melaporkan prestasi hasil belajar kepada orang tua meskipun dengan nilai yang kurang memuaskan. Jangan takut orang tua kita marah kepada kita. Jangan takut orang tua kita memukul kita ya. Karena orang tua memarahi kita bukan semata-mata dia benci kepada kita, karena ingin apa? Ingin melihat anaknya sukses, ingin anaknya menjadi orang yang berguna. Jadi jangan takut kita melihatkan kekurangan nilai kita yang tidak memuaskan, karena ini hasil jerih payah kita sendiri ya. Ini hasil jerih payah kita sendiri, meskipun itu buruk, karena tidak dengan menyontek dan lain sebagainya ya. Yang kelima, tidak memberikan atau meminta jawaban kepada teman kita sedang ulangan atau ujian di sekolah. Ini juga termasuk perbuatan adalah amalia. Yang selanjutnya, mengatakan dengan sejujurnya alasan keterlambatan datang atau ketidakhadiran di sekolah. Ya, kita bilang bahwasannya kita tidak hadir karena apa? Kita tidak hadir karena apa? Jangan kita tidak hadir karena ingin bolos, ingin main game atau lain sebagainya ya. Mengembalikan barang-barang yang dipinjam dari teman atau orang lain meskipun barang tersebut nampak tidak berharga. Menurut kita tuh barang itu tidak berharga. Misalkan kita pinjam pulpen nih, pinjam pulpen kepada teman kita. Misalkan, Ahmad, saya pinjam pulpen 1. Ya silahkan, kata Ahmad nih, dipinjamnya oleh kita. Kita nggak sadar, bahwasanya menyadari bahwasanya pulpen ini nggak penting mungkin buat dia, saya nggak akan kembalikan. Padahal bisa saja pulpen yang kita pinjam itu sangat berharga bagi teman kita. Apakah itu pemberian dari neneknya atau misal kakeknya atau kenang-kenangan dari siapa yang berharga ya, sampai-sampai menghilangkannya.
jangan sampai kita tidak mengembalikan barang pinjaman yang telah kita pinjam. Yang kedelapan, memenuhi undangan orang lain ketika tidak ada hal yang dapat menghalanginya. 9. Tidak menjanjikan sesuatu yang kita tidak dapat memenuhi janji tersebut. Ke-10, mengembalikan barang yang ditemukan kepada pemiliknya atau melalui pihak yang bertanggung jawab. Apabila kita menemukan uang tunai atau misalkan menemukan dompet atau menemukan apa itu ya, apabila menemukannya di sekolah, maka sebarkan di sekolah. Kalau kita nggak berani menyebarkan, berikan kepada guru wali kelas kita atau misalkan kepala sekolah kita atau guru yang ada di depan kita ya. Pak, saya menemukan uang nih, nggak tahu uang siapa, uangnya banyak nih ada di dalam dompet, tapi saya nggak kenal nih foto siapa misalkan ya. Nyata itu foto kelas kita, kelas 12 misalkan, kita nggak tahu ya, maka kita kembalikan uang barang temuan kita. 11. Membayar sesuatu sesuai dengan harga yang telah disepakati. Hati-hati ya anak-anak, sekarang ini zaman teknologi, apalagi kalau misalkan kita beli online dan lain sebagainya, itu sudah tidak asing lagi dengan diri kita. Maka apabila kita memberi sesuatu, apabila kita membayar sesuatu, harus dengan yang disepakati orang tersebut. Jangan sampai kita beli pentol, kita datang ke paman pentol, cucuk sudah kita cucuk 10, dibayarnya cuma 5. Nah, itu tidak sesuai dengan harga yang telah disepakati ya. Kita beli gorengan, makan istilahnya habis 10, kita bayar 3. Nah, apa itu? Kita telah membohongi diri kita, juga membohongi orang lain. Hati-hati, orang yang seperti itu adalah neraka bagi dirinya sendiri. Oke, terima kasih ya. Di sini sudah mau berbagi dengan Bapak. Kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, silahkan. Ada yang mau ditanyakan, sebutkan namanya. Ayo. Jangan mengantuk di rumah, jangan tiduran. Makanya tadi Bapak minta videonya untuk dinyalakan ya. Supaya apa? Nah, banyak videonya yang nggak dinyalakan. Coba. Ayo, siapa yang mau bertanya? Muhammad, ini siapa? UAP Tiem. Namanya nanti disematkan nama asli ya. Andre Elvi, ada yang bertanya? Haikal, Gak ada, Kamelia. Pak. Kalau nggak ada yang bertanya, nanti Bapak yang bertanya. Nopi, ada yang bertanya? Olivia, Rahel, Rani, Rifli, Roni, Salina, Siti, Zona. Nanti disematkan ya untuk nama yang aslinya, supaya kita mengetahui, jangan nama samaran ya. Karena kalau misalkan nama samaran, kita nggak tahu juga nanti siapa nih yang muncul. Nah, seperti itu. Oke. Nanti Bapak akan membagikan soal juga ya untuk kalian kerjakan, cuman 5 soal aja, karena nggak akan banyak-banyak ya. Cuma 5 soal Bapak akan membagikan kepada kalian untuk bisa kalian kerjakan. Dan nanti untuk absennya Bapak akan memberikan via Google Form ya. Nanti Pak Abdul yang akan mengeset kalian ke grup kalian. Oke, terima kasih banyak.
semuanya hadir ya, alhamdulillah. Ada yang nggak hadir siapa di sini? 21 orang tadi kata Bapak Abdul. Siswanya ada 25 orang, berarti banyak yang belum hadir atau emang dia nggak hadir. Ada yang keterangan sakit atau seperti apa?